Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian kelima. Selamat mendengarkan. Mencari-cari rejeki engku, ndak menggalas atau makan gaji. Cita-cita dari rumah ndak menggalas, tetapi sekonyong-konyong ia jadi pucat dan kerongkongan terkunci rasanya. Adakah kenalan Sultan di sana yang akan Sultan dapati mula-mula datang? Tidak engku, jawab Marah Adil dengan perlahan-lahan. Itulah yang hamba rusuhkan sekarang. Ya, mula-mula tentu Sultan teramat canggung. Dan Sultan dari mana? Dari Sumpur. Oh, dari Sumpur, kata orang itu mengulang perkataan itu dengan minatnya. Tentu Sultan saudagar bukan? Mengapa begitu? Kata Marah Adil. Sebab orang Sumpur kaya-kaya, ahli dagang belaka. Ya, yang kaya-kaya juga, sahut Marah Adil dengan senyumnya. Tapi yang miskin tiada berkurang pula. Ya, aku banyak berkenalan dengan orang negeri Sultan, di Padang, di Painan, di Bengkulu. Di Lampung ada juga seorang dua. Sultan kenal kepada Sultan Baginda. Dia sudah kaya di Teluk Betung. Ya, kalau begitu takkan canggung benar Sultan di sana. Ada yang akan menyambut Sultan. Itu pun maaf kalau memang Sultan orang baru. Sungguh hamba hendak mencoba-coba nasib, dan hamba tak berkenalan dengan engku Sultan Baginda itu. Hanya tahu nama dan rupanya. Betul boleh kami dikatakan secucuran atap. Rumah bininya tiada jauh dari rumah mentua hamba. Akan tetapi barangkali di kampung tidak berkenalan, tetapi di rantau orang mesti terpaksa berkenal-kenalan. Seperti mamang orang kita, dekat mencari suku, jauh mencari rindu. Benar engku, tetapi bagi hamba, pada perasaan hamba, entah barangkali karena hamba hina dan miskin, rasanya berat benar akan mendekat-dekat kepada orang kaya. Takut kalau diterimanya dengan rasa tak senang. Sultan, maaf, dari tadi aku sudah bersultan saja. Siapa gelar Sultan yang sebenarnya? Dipanggilkan orang kampung, Marah Adil engku, jawab orang muda itu dengan kemalu-maluan. Marah Adil, terima kasih, dan barangkali Marah Adil sudah biasa berniaga di kampung atau di negeri lain. Belum pernah engku, sahut Marah Adil kepada engku tersebut. Sayang, tetapi melihat tampan rupa Marah, rasa takkan lama belajar. Apa benar sukarnya berniaga? Menggalas cara orang kita. Asal pandai membeli dan menjual, pandai berhitung sedikit-sedikit. Tentu Marah ada bersekolah dahulu, bukan? Ada engku, tetapi pada sekolah kelas 2 saja. Kelas 2, tak sampai ke kelas 5. Sekolah kelas 2, sekolah Melayu saja, bukan sekolah Belanda, kata Marah Adil menerangkan. Tetapi tamat kelas 5. Oh, begitu, kata orang itu dengan tersenyum kemalu-maluan. Sebab ia tidak tahu apa yang bernama sekolah kelas 2 itu. Ia sendiri jangankan bersekolah, belajar menginjak pintu gerbang sekolah pun tiada pernah seumur hidupnya. Jadi, Marah ada bersenjata yang tajam? Akan dipengapakan kepandaian tulis baca itu jika awak tiada beruang? Lebih-lebih dalam perniagaan tentu uang perlu sekali. Akan dipengapakan kepandaian tulis baca itu jika awak tidak beruang?
Lebih-lebih dalam perniagaan, tentu uang perlu sekali. Sahut marah Adil kepada orang itu. Benar pula kata marah itu, banyak orang kita yang pandai-pandai, mahir menulis dan membaca, patut jadi juru tulis. Tapi amat canggung dalam perniagaan, marah tentu tiada akan berhak. Berhal demikian, darah saudagar ada pada orang sumpur. Tapi pada hamba belum tentu lagi, belum sampai lagi ke Penggalasan, baru di atas kapal ini sudah ngeri hamba mengira-ngirakan kesia-siaan hamba. Sudah nyata kepandaian tak ada, pokok jauh sekali, tetapi merantau juga. Jangan diperisau benar pikiran, yang jadi tiang tongkatan kita hidup di atas dunia bukanlah uang saja, terutama kemauan dan ketetapan hati akan mencapai suatu cita-cita yang mulia. Lagi pula lurus, benar, tulus kepada Tuhan yang Maha Murah. Aku lihat marah ada bersifat demikian. Kalau tidak, tentu marah takkan berani pergi merantau sejauh ini. Ia pun tersenyum sedikit. Dan kataku tadi, aku banyak berkenalan dengan orang sumpur. Bahkan banyak yang telah kupandang lebih daripada sanak saudaraku sendiri. Banyak orang sumpur tempat aku berutang budi, Raja Baginda di Pasar Gedang, umpamanya. Marah kenal kepadanya bukan? Iya. Nah, ia sudah lebih daripada bapak kami. Dia induk semang kami yang pengasih lagi penyayang. Elok buruk orang kami ditanggungnya, yang tak berpokok diberi pokok, yang sakit dicarikan si tawar dan si dingin. Oh, jadi engkau berkenalan dengan Mama Raja Baginda? Tanya marah Adil dengan pengharapan yang tiba-tiba timbul kembali di dalam hatinya. Mama bagaimana pada marah dia itu? Mama sepesukuan, tetapi sudah jauh benar. Barangkali ia tak kenal kepada hamba, sahut marah Adil kepada engkau itu. Tetapi sungguh pun demikian berkarib juga namanya, yang sudah terang senegeri. Nah, tak usah marah bersusah-susah mencari tempat menumpang di Teluk Betung kelak. Ada rumah kita di sana, turutkan saja aku ini. Nanti kita perkatakan cita-cita marah yang baik itu. Sekali engkau sebut, beribu kali hamba terima kemurahan hati engkau itu. Jawab marah Adil dengan sukacita. Syukur, alhamdulillah, Tuhan yang akan membalas kebaikan engkau kepada hamba yang hina ini. Sudi menyambut untung buruk hamba. Hidup di dunia, bantu-membantu, sokong-menyokong. Olele Kutaraja, kalau boleh dibawa saja. Siapu, larikan saja. Yang benar mereka itu, kata teman marah Adil bercakap-cakap itu seraya memandang ke tempat datang suara itu. Sejak tadi mereka itu berkeroncong tak puas-puasnya. Tetapi memang apalagi akan perintang-rintang dalam hati pelayaran seperti ini. Dan jadi kita sesuai sudah, marah Adil. Di mana marah tidur? Jangan menyisih jua. Bawalah barang-barang ke tempat kami, Nun, di atas peraka itu, dan mereka itu orang kita sekalian. Orang itu sudah mabuk laut, marah tidak pusing. Ayo, jemputlah, ambillah barang-barang marah, bawa ke sini. Dan ia pun mengulurkan tangan kepada orang muda itu. Ya marah, aku bergelar Sultan Batua, berasal dari Maninjau. Aku sudah pening, sudah naik pula perutku melihat orang muntah itu. Nanti kita sambung percakapan kita. Sekarang aku hendak berbaring, tak tahan berdiri lebih lama lagi. Lalu ia berlari ke tempat tidurnya di atas peraka tengah. Ombak Tanjung Cina. Jatuh bersambut, hilang bercari,
Sungguh adat kebiasaan sedemikian berjasa benar kepada masyarakat Minangkabau, terutama dalam penggalasan di rantau orang. Kalau tidak, mustahil anak-anak Minang akan berani meninggalkan kampung halamannya, pergi mencari nafkah diri, bahkan pergi menuntut ilmu pengetahuan pun ke negeri asing dengan tiada mempunyai tulang punggung yang layak dan kuat. Kemana saja mereka itu pergi dengan tak berwas-was, asal di tempat itu ada tinggal orang sekampungnya. Dan sifat mereka itu pun pada umumnya tiada memantangkan barang sesuatu pekerjaan yang bersangkut dengan wujud dan maksudnya, kasar dan halus dikerjakannya dengan rajin dan giat. Demikian Marah Adil disambut oleh Sultan Batuah, saudagar kain di Teluk Betung. Rupanya pertemuan dan percakapan di kapal itu sudah cukup baginya akan mempercayai orang muda itu. Bermula Marah Adil dimintanya agar belajar berniaga lebih dahulu kepada kemenakannya di bawah tilikannya dan pimpinannya, dan tinggal di rumahnya. Sebagai mengaji, Marah Adil diajarkan sejak dari alif dahulu, disuruhnya menyapu-nyapu kedai, bahkan membasuh-basuh cawan pinggan sebagai ujian. Apabila ia lulus ujian yang berat itu, dan lebih-lebih apabila ia dapat menunjukkan kesungguhan, kecakapan, dan kelurusan hatinya, barulah ia boleh mengharapkan apa yang dikehendakinya. Dan Marah Adil betul-betul hendak mencapai cita-citanya, ingin hendak melunasi janjinya kepada istrinya, ingin akan disegani dan disayangi oleh mentuanya. Maka dalam 3 bulan saja ia sudah dapat kepercayaan induk semangnya, dan sudah rekan si Karim dalam perniagaan batik. Kejadian itu cepat sekali, padahal kebiasaan jadi anak semang atau tongkang itu kadang-kadang bertahun-tahun, dan hanya dapat minum dan makan saja. Ya, Marah Adil telah jadi saudagar kecil, telah kelihatan berkedai kain di pasar-pasar dalam daerah Lampung itu. Dalam tiap-tiap pasar itu ia pun sudah mulai berangsur-angsur dikenal orang, makin lama makin banyak langganannya, karena sifat saudagar memang ada padanya, mulut manis, kucindan murah, dan pandai berhitung. Oleh karena pasar di daerah Lampung berjauh-jauhan letaknya, kalau ia berlegar, kerap kali ia tiada sempat pulang ke Teluk Betung kembali, melainkan ia harus bermalam di lepau dekat pasar itu, seperti biasa dilakukan oleh kawan-kawannya. Demikian pada suatu malam ia menumpang dalam sebuah lepau, kepunyaan orang Minangkabau jua. Banyak orang dagang tinggal di situ, dan istimewa banyak pula tingkah laku fil perangi mereka itu, baik atau buruk, terpuji atau tercela. Lepau nasi itu berdiri di tepi jalan raya, pintu dan jendelanya masih terbuka, lampu menyala dengan terang menderang. Sebelah ke dalam dekat kedayan, tempat piring-piring dan tempat makan makanan terletak berjajar-jajar. Kelihatan seorang laki-laki duduk di atas sebuah kursi kayu yang tersandar ke dinding. Ia tiada berbaju, hanya berkaus sempit saja, sehingga nyata lipatan perutnya yang gendut dan bentuk dadanya yang bidang lagi busung. Dan ia bercelana panjang daripada kain batik yang ditutup dengan sehelai kain merakan hingga lutut, dan kopiah sutra hitam yang lunak. Kepalanya terangguk-angguk, alamat ia telah mengantuk, meskipun malam itu baru kira-kira pukul 8. Ya, barangkali karena ia teramat letih, ia bekerja berat pada siang hari itu, waktu pasar ramai. Di ruang tengah yang dipergunakan pada siang hari untuk tempat makan orang yang biasa bersila, dan malam hari untuk tempat tidur orang dagang. Pada ketika itu kelihatan orang 3 kelompok, masing-masing dengan lakunya dan kesenangannya. Sekelompok di sudut kiri, yaitu pada bagian yang tiada berlampu, hanya samar-samar muka kena cahaya lampu dari kedayan. Mereka itu bersalung dan bernyanyi melakukan pantun dagang dengan sedihnya. Sekelompok lagi di sudut kanan, mereka itu sedang bekerja menyusun barang-barang yang akan dibawanya ke pasar pula pada keesokan harinya, yaitu kelompok Marah Adil dengan 2-3 orang kawannya.
Dan kelompok ketiga di tengah-tengah ruang. Di situ ada beberapa orang yang bercakap-cakap dan berkelakar dengan riang. Seorang melayangkan mata ke arah kelompok Marah Adil lalu berseru dengan agak keras. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.